Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz. Dan dua emiten yang akan melangsungkan IPO pada pagi hari ini adalah PT Maxindo Karya Anugrah Tbk dengan kode saham MAXI. Ini adalah sektor consumer non-siklikal khususnya makanan minuman. Kemudian pemirsa ada PT Pelayaran Kurnia Lautan Samasta Tbk atau dengan kode saham KLAS. Sektornya adalah transportasi dan logistik. Kita simak terlebih dahulu seremoninya dari Bursa Efek Indonesia berikut ini. Dari pabrik yang ketiga, mencermati perkembangan permintaan pasar akan makanan sehat, maka perseroan memilih pasar healthy snack. Market ini mengakibatkan harga jual kami menjadi relatif mahal sehingga tidak terserap di pasar lokal. Makanya kami kembangkan ke ekspor, di mana memang permintaannya yang memang seperti itu. Jadi senang sekali saya bisa memakai 100% bahan baku lokal dan hasilnya sekarang saya 99% saya ekspor. Perseroan juga mempersiapkan diri dengan sertifikasi seperti standar manajemen mutu ISO 9001, lalu BRCGS yang merupakan standar keamanan pangan tertinggi di dunia. Lalu kami juga tentu saja sudah bersertifikasi halal dan kosher. Dan yang terakhir, kami sudah mendapatkan sertifikasi Rainforest Alliance untuk singkong, kebun singkong, dan boleh bicara bahwa Rainforest Alliance untuk singkong kami merupakan satu-satunya di dunia yang sudah sertifikasi. Jadi singkong kami paling banyak dijual di Belanda, dibeli oleh satu perusahaan penggorengan di Belanda, tapi bikin kerupuknya digoreng di Belanda, lalu dengan OEM mereknya Unilever untuk Unilever, dan di packagingnya juga sudah dipasang logo Rainforest lainnya, which is kita menyebutnya sebagai sustainability partnership, karena nggak bisa lari, Unilevernya harus belinya dari saya, karena saya satu-satunya yang bikin di dunia. Jadi ya makanya kita disebut sebagai sustainability partnership. Kita sudah saya juga harus berjanji akan supply terus ke mereka, dan mereka juga akan terus beli sama kita. Karena memang kalau beli sama kita aja nggak ada pilihan lain, karena bukan cuma kita yang bikin, yang pakai sertifikasi Rainforest Alliance. Jadi Rainforest Alliance itu lebih kepada di mana kebunnya harus mengikuti standar yang baik untuk environment dan juga mengandung social audit untuk para pekerjanya. Salah satu di antaranya misalnya para pekerja di kebun kami harus mendapatkan upah seperti minimum UMR. Jadi malah saya waktu awal berantem sama kebun sebelah, karena kebun sebelah nggak ada sepatunya. Jadi itu, lalu kita juga memberikan pelatihan penggunaan bahan-bahan pestisida yang diperbolehkan. Lalu kalaupun penggunaan pestisida harus menggunakan APD, which is sulit pada orang-orang karena mereka nggak mau panas, padahal kan berbahaya, nggak baik untuk kesehatan dia secara pestisidanya mereka di tubuh mereka. Jadi ini yang kami punya 4 orang yang nggak pernah masuk kantor, nggak pernah jalan sekali masuk kantor, kerjanya cuma keliling-keliling kebun, kontrol kebun. Jadi mungkin supaya mereka bisa menanam dengan baik dan benar. Sekali lagi, terima kasih. Kami berharap perusahaan kami dapat menjadi perusahaan publik yang dipercaya dan membawa manfaat bagi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan. Kita boleh berkumpul bersama pagi hari ini. Kita bisa menyaksikan proses pencatatan perdana saham PT Pelayaran Kurnia Alam Semesta di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham kelas. Yang saya hormati Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia Bapak Nyoman, yang saya hormati Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Bersatu PT Bursa Efek Indonesia, yang saya hormati Kepala Unit Penilaian Perusahaan Bersatu PT Bursa Efek Indonesia, yang saya hormati Penjamin Pelaksana Emisi PT Planning Sekuritas Tbk, yang saya hormati Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Akuntan Publik KAP Santoso dan rekan, konsultan hukum Adam Sanko, konselor Edlo, notaris Yuli Hasan, dan Biro Administrasi Efek PT Star Indonesia. Merupakan suatu kehormatan bagi kami PT Pelayaran Kurnia Alam Semesta dapat menjadi perusahaan terbuka dan merupakan emiten yang ke-42 yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sepanjang tahun 2023. Hal ini membuat kami dapat bermitra dengan seluruh investor, baik domestik maupun internasional, untuk bersama-sama mengembangkan kelas di masa depan. Adapun tujuan utama PT Pelayaran Kurnia Alam Semesta masuk ke bursa adalah untuk mencapai transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas dalam kegiatan profesional yang dapat dilihat dengan jelas oleh publik. Samping itu, dengan membuka akses ke pasar modal, kami sangat juga berharap agar perusahaan dapat lebih banyak mendapat fleksibilitas untuk mengembangkan usaha lebih cepat. Sesuai dengan misi kami, menjadi perusahaan yang dapat memberikan nilai lebih untuk pertumbuhan yang signifikan kepada para pemegang saham, serta memberikan kontribusi pengembangan bidang ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar. Dan kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran direksi dan staf PT Bursa Efek Indonesia, penjamin pelaksana emisi efek dan Planning Sekuritas Tbk, serta lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang berperan dalam pengelolaan umum perdana saham PT Pelayaran Kurnia Alam Semesta Tbk, dan serta semua pihak yang terlibat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah menempatkan PT Pelayaran Kurnia Alam Semesta Tbk menjadi perusahaan yang sangat dicatat di Bursa Efek Indonesia. Kami yakin dukungan yang diberikan kepada kami, perusahaan pelayaran Kurnia Alam Semesta, akan menghasilkan kinerja yang baik di masa mendatang. Sekali lagi terima kasih dan selamat pagi. Ya pemirsa, dapat kita saksikan bahwa kita sedang menanti pemencetan bel dari pembukaan perdagangan pada pagi hari ini.
di mana kedua emiten akan melangsungkan IPO pemirsa, dan akan kita simak seperti apa pembukaannya pada pagi hari ini. Dan emiten yang akan IPO pada pagi hari ini atau sedang berlangsung pemirsa adalah PT Maxindo Karya Anugrah Tbk. Emiten ini melepas sebanyak 10,41% saham pemirsa, saham biasa. Dan perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 1 miliar waran seri 1 yang menyertai saham yang ditawarkan. Dan harga IPO-nya adalah di posisi Rp100 dan merupakan sektor consumer non-cyclicals. Sementara emiten berikutnya pemirsa adalah emiten KLAS atau PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk yang merupakan emiten sektor transportasi dan juga logistik dengan harga final Rp146 dan saham yang ditawarkan sebesar 5.400.000 lot. Selanjutnya kita akan melihat pergerakan saham pada layar monitor. Transaksi PT Maxindo Karya Anugrah Tbk telah terjadi pada posisi harga Rp89. Total nilai indeks sektor tersebut saat ini berada pada posisi 751,32 atau mengalami kenaikan sebesar 0,32% dari indeks penutupan hari kemarin. Saham PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk masuk dalam sektor transportasi dan logistik. Untuk indeks sektor tersebut saat ini berada pada posisi 1939,6 atau mengalami kenaikan sebesar 0,51% dari indeks penutupan hari kemarin. Demikianlah Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah penyerahan sertifikat dan penyerahan sumber daya antara Bursa Indonesia dengan PT Maxindo Karya Anugrah Tbk dan PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk. Kami silakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk maju ke depan dan melakukan proses penyerahan sertifikat serta penyerahan singkat kata. Penyerahan sertifikat pertama akan dilakukan oleh PT Bursa Indonesia
Demikian pemirsa seremoni IPO dari dua emiten baru yaitu Maksi dan juga Kelas pemirsa ya. Dimana dari pembukaan perdagangan indeks harga saham gabungan terpantau tadi melemah dan saat ini melemah 0,17% atau 10 poin di 6.683. Sementara pemirsa untuk emiten Maksi atau Maxindo Karya Anugrah Tbk ini merupakan emiten dari sektor makanan dan minuman yang terpantau di hari pertama melantai di bursa turun 12% atau 11 poin di posisi 89 dan target raihan dana dari IPO ini adalah 100 miliar rupiah. Sementara salah satunya lagi pemirsa yaitu Kelas Pelayaran Kurnia Lautan ini justru menguat atau auto reject atas 34,93%, 51 poin pada posisi 197.